Garcu Plaser di film sini dan video ini saya akan bahas Roronoa Zoro, sang samurai terkuat di Wano Kuni yang melebihi Kozuki Oden. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan juga sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih karakter favorit kita semua alias Babang Joro-Joro. Nah ini dia juga nih yang lagi ramai di mana-mana terkait Babang Zoro yang melakukan hal super luar biasa di chapter 1009 kemarin dan hal keren juga di chapter terbaru. Dimana sejujurnya arc dari Wano Kuni ini benar-benar menjadi ajang untuk Zoro unjuk gigi. Karena sejauh ini selain time skip tidak ada hal-hal yang cukup menarik lah bagi Roronoa Zoro ini. Oke, mungkin akan kita rekap sedikit tentang apa aja sih yang udah Zoro lakukan setelah time skip dan apa saja yang dia dapatkan. Kemunculan pertama dari time skip, dia langsung membelah kapal Galeon sebesar itu menjadi dua. Ya dari sini cukup terlihat lah, oke nih kekuatannya cukup meningkat. Lalu di Fishman Island, dia melawan Gurita ahli pedang nomor 1 yang bahkan di situ tidak bisa menggores Zoro sama sekali. Bahkan Zoro sendiri pun berkata dia tidak bisa menghilangkan kebosanannya alias nggak berguna banget lah untuk lawan Zoro. Lanjut, setelah itu pun berpindah ke Pang Hazard. Di sini Zoro harus melawan Monet Sang Logia. Bahkan di sini pun Zoro tidak serius sama sekali karena tidak menggunakan haki Busosokunya untuk melukai Monet. Melainkan hanya dengan menggunakan intimidasinya saja, Monet sudah ketakutan seperti itu. Salah satu hal juga yang semakin jelas itu adalah salah satu Hausoku Haki milik Zoro, yang akhirnya sudah terkonfirm di chapter 1010 ini. Zoro pun hanya main-main di Pang Hazard ini dan selanjutnya dia berpindah ke Dressrosa. Oke, di sini dia memang tidak melawan top karakter sih, ya hanya Pika doang lah. Dan Zoro pun bahkan tidak terluka sama sekali melawan Pika ini. Mungkin hanya dibuat kerepotan karena ukurannya yang sangat besar. Dan ya dia ini bisa berpindah kemana-mana saja lah, cukup merepotkan sekali. Yang akhirnya diratakan ke mode full tubuh haki dari Pika ini dengan mudah. Tapi untuk di Dressrosa ini, Zoro sempat terluka sedikit nih ketika clash dengan Fujitora yang cukup wajar juga karena itu adalah surprise attack dari Fujitora yang muncul entah dari mana. Dan dia langsung mengeluarkan kemampuan gravitasinya kepada Zoro. Wah luar biasa sih, Babang Zoro-Joro ini bisa bertahan dari serangan Admiral. Lalu selanjutnya berpindah ke Pulau Zou. Dia tidak berhadapan apa-apa dan langsung masuk ke Wano Kuni sih untuk Zou ini. Nah ini dia dimana Zoro yang terkesan invincible selama time skip atau mungkin tidak terluka sama sekali lah. Di sini akhirnya dia terluka berkali-kali di Wano Kuni. Pertama mulai dari melawan Hawkins saat terkena paku dan yang lain-lain. Ya menurut saya tetap menang Zoro sih, tapi wajar lah Oda tidak akan membuatnya semudah itu karena Hawkins juga seorang supernova, jadi dia perlu diberi award. Lanjut selanjutnya juga melawan Kamazo alias killer yang salah satu supernova juga. Yang memang killer ini dari awal sudah Oda buat, yaitu menyamakan antara Zoro dan killer ini sang tangan kanan dari Kid dan juga Luffy yang seorang rival. Bahkan saat melawan Yonko pun kita melihatnya bukan kedua orang ini seperti saling rival tapi saling menghargai satu sama lain. Di sini Zoro terluka dan pingsan setelah terkena serangan di bahunya, itu pun karena diganggu oleh biksu Gyukimaru. Nah lanjut, Zoro pun cukup kesulitan nih ketika di Wano Kuni dia melawan Denjiro, hal yang sebelumnya belum terjadi kepada Zoro setelah time skip. Karena di sini Zoro terlihat kesulitan dan mengakui lawan musuhnya. Dan dia pun akhirnya terluka lagi setelah menerima serangan dari Apo yang lagi-lagi seorang supernova.
Dan dia pun melawan para gifters yang segitu banyaknya di Onigashima hingga akhirnya dia cukup babak belur lah. Walaupun akhirnya sampai ke puncak Onigashima ini dengan cukup kesulitan, ya lebih tepatnya dibantu oleh Marco. Dan berkali-kali juga di Onigashima ini, Zoro menunjukkan taringnya sebagai karakter yang setara dengan Luffy dan dapat diandalkan. Pertama, dia meng-KO Apo dengan satu hit saja. Lalu dia pun langsung menyerang Queen seakan-akan Queen ini bukan siapa-siapa. Hingga akhirnya satu serangan luar biasa Hiryukaen yang membelah tanduk Onigashima. Dan jika kita lihat, serangan ini pun mempunyai efek yang luar biasa. Bahkan sampai berkilo-kilometer loh kalau kita tahu besar dari Onigashima ini. Dan bahkan tidak lama setelah itu pun dia mengeluarkan Otatsumakinya dan berhasil menembus sisi Kaido. Nah serta nih di chapter terbaru kita melihat lagi salah satu greatest feat alias peran terbesar di serial Wano Kuni ini. Itu pun yang membuktikan bahwa Zoro ini memiliki ketahanan tubuh di level top tier. Atau bahkan salah satu yang terkuat lah di serial One Piece. Dia mempunyai ketahanan fisik yang dapat menahan ya walaupun sesaat combo serangan terkuat dari kedua Yonkou. Yang dimana kedua Yonkou ini sudah jelas salah satu atau bahkan keduanya orang terkuat juga di serial One Piece karena mereka ini termasuk seorang Yonkou. Yonkou ini dikatakan orang terkuat juga di One Piece ini. Ya jika kita bandingkan dengan Jinbei yang terhempas setelah menahan serangan Big Mom selama beberapa detik saja. Yang itu pun cuma Big Mom sendiri dan bukanlah serangan terkuat dari Big Mom. Lalu juga Oden yang terhempas cukup jauh setelah Roger mengeluarkan Kamusarinya. Yang bahkan di sini Oden tidak sempat menahan serangan Roger itu. Walaupun mungkin beberapa saat saja, tapi di situ instan sekali Oden langsung terhempas sangat jauh. Dimana saya pun cukup yakin dan cukup jelas sekali Hakai ini jauh lebih kuat dari sekedar teknik Kamusarinya Roger. Yang berarti kekuatan fisik dari Zoro ini lebih kuat dibandingkan Oden. Dari serangan itu juga kita melihat Zoro mempunyai pertahanan yang levelnya sudah top tier lagi. Dimana pertahanan Zoro dan Hakinya dapat menahan Hakai secara sempurna selama beberapa detik. Itu pun agar serangannya tidak sampai ke para supernova di belakangnya. Karena kita pun melihat bahkan setelah serangan tersebut diblok atau ditahan oleh Zoro, masih ada efek shockwave yang sangat besar di area Onigashima itu. Ingat, Onigashima ini pulau yang sangat besar loh, dan shockwave-nya sebesar itu. Dimana di halaman berikutnya kita melihat bagaimana para Yonkou ini sangat kaget melihat Zoro yang berhasil menahan serangan mereka. Ya walaupun hanya sebentar saja. Dimana keduanya tidak menyangka nih akan ada seseorang yang dapat menghentikan serangan kombinasi mereka. Dimana di sini Kaido kaget dan Big Mom pun sama kagetnya dengan 3 tanda seru yang memperlihatkan tidak menyangkanya kedua orang ini. Pada sebelumnya kita melihat mereka berhadapan dengan supernova untuk beberapa waktu lah alias cukup lama juga. Dimana Kaido menerima serangan Red-Rock-nya Luffy, Tatsumakinya Zoro atau juga Kong Gatling Gun-nya Luffy juga dan salah satu yang terbesar adalah Hiryukaen-nya Zoro. Itu semua beberapa serangan yang cukup mantap tapi hanya inilah yang buat mereka terkaget-kaget. Karena berpikir serangan kombinasi mereka yang hebat itu dapat ditahan oleh satu orang saja. Mereka tidak berpikir ke 5 supernova ini untuk menahannya bersamaan, melainkan di sini Zoro menahannya seorang diri. Dari situ saja sudah terlihat nih seberapa gila dan seberapa kuat Roronoa Zoro. Dan awalnya pun serangan ini memang ditujukan untuk mengalahkan kelimanya sekaligus bukan itu yang mereka lakukan dengan menggunakan serangan kombinasi. Nah dan selama beberapa detik itu Zoro dapat menahan Hakai ini, dia mengerti sekali dengan efek dari serangan hebat ini. Makanya dia berkata dengan sangat jelas bahwa jika kita semua tidak lari, kita semua akan diratakan oleh serangan ini. Zoro pun dia menerima luka yang sangat besar karena menahan serangan itu sendirian. Dimana yang lainnya berusaha sekuat mungkin untuk dapat kabur dari serangan Hakai ini. Dia bisa bertahan dari serangan kombinasi selama beberapa detik yang membuat Oden tidak ada apa-apanya karena terpental oleh serangan Kamusari. Satu hal yang paling jelas adalah dari chapter ini, kekuatan Zoro, pertahanan, dan ketahanan tubuhnya cukup jelas berada di atas Kozuki Oden di saat dia sudah bergabung dengan Roger.
Dan yang kita lihat juga dari hybrid Kaido ini, ya kemungkinan besar tidak akan lebih kuat dari Roger sih. Serta Kamusari dari Roger ini mungkin salah satu serangan biasa dari Roger saja. Karena itu serangan yang sangat berbeda dengan serangan yang diadukan kepada Shirohige hingga menggemparkan seluruh pulau tersebut. Di mana Hakai ini adalah salah satu serangan dari kombinasi kekuatan kedua orang yang hampir setara Roger. Intinya, kedua orang ini lebih kuat dari Roger lah jika digabungkan, seharusnya seperti itu. Apalagi sekarang keduanya dikatakan jauh lebih kuat dari saat mereka masih kecil. Dan after effect, setelah serangan tersebut tidak ditahan oleh Zoro, kita melihat efek shockwave-nya yang bahkan sebesar pulau Onigashima. Dan dengan itu sebenarnya sudah menjadi satu fit yang sangat jelas bahwa dari sisi ketahanan dan yang lain-lainnya Zoro sudah di atas Oden. Ingat, di sini dari sisi ketahanan, pertahanan, dan yang lain-lain ya, bukan untuk kemampuan atau ability-nya. Karena untuk hal itu memang masih belum tahu. Apalagi dengan terkonfirmasinya Zoro punya Hausoku Haki, itu sudah semakin mirip dengan Oden dan Silver's Relic. Itu juga akan menjadi alasan bahwa dia akan menyaingi dan menyalip para pendahulunya. Nah, jadi itulah menurut saya tentang Babang Zoro ini yang lebih kuat dibandingkan Kozuki Oden. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join jadi membership channel Levelomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau gak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develomi pamit and I'll see you guys next time.